Sebelumnya perkenalkan, saya Rio Ardian, NIM T 2019-1309. Di sini saya akan menjelaskan bab yang terakhir, yaitu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan PTK merupakan ukuran atau patokan dalam menentukan apakah sebuah penelitian yang dilaksanakan berhasil atau tidak. Bagaimana suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil. Namun setiap guru mempunyai pandangan yang berbeda terkait dengan tingkat atau indikator keberhasilan belajar siswa. Untuk menyamakan persepsi, sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini, yang telah disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan interaksional khusus atau TIK dapat dicapai. Kriteria keberhasilan tindakan ini akan dapat dilihat dari kriteria proses dan kriteria hasil belajar atau pemahaman. Indikator proses yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah jika ketuntasan belajar siswa terhadap materi mencapai 75%. Adapun indikator keberhasilan belajar siswa menurut Zamarah dan Zain adalah sebagai berikut. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individu maupun kelompok. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau interaksional khusus TIK telah tercapai oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok. Taraf atau tingkat keberhasilan proses belajar mengajar baru dilaksanakan secara keseluruhan, seperti diungkapkan oleh Zamarah dan Zain, adalah sebagai berikut. Apabila 75% dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar atau mencapai taraf keberhasilan minimal, optimal, atau bahkan maksimal, maka proses belajar mengajar berikutnya dapat membahas pokok bahasan yang baru. Apabila 75% atau lebih dari jumlah siswa mengikuti proses belajar mengajar mencapai taraf keberhasilan kurang atau di bawah taraf minimal, maka proses belajar mengajar berikutnya hendaklah bersifat perbaikan atau remedial. Contohnya, indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas atau PTK, hasil belajar siswa SDN 1 Labuan Labu. Selama proses belajar mengajar, setiap siklus mengalami peningkatan, baik dari siklus pertama ke siklus kedua. Hal ini ditandai dengan daya serap individu minimal 65% dan ketuntasan belajar klaksikal atau keseluruhan dalam kelas mencapai 70%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.